Selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya dan jemaat Tuhan yang terkasih oleh Tuhan. Ya, kita hari ini sudah ada sudah hampir kurang lebih 1 minggu kita tidak jumpa dan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kita bersyukur sama Tuhan sekalipun demikian kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah. Puji nama Tuhan. Saudara, kita tahu semuanya bahwa setelah Yesus mati, Ia bangkit menang atas maut, dan firman Tuhan katakan selama 40 hari Tuhan masih bersama-sama dengan mereka. Pertanyaannya kemana Tuhan? Apakah Tuhan ke surga atau masih ada bersama-sama dengan mereka? Atau masih ada di dunia ini? Saudara, saya terlalu percaya bahwa ketika Yesus bangkit, Dia masih ada di dunia, di bumi tentunya, belum naik ke surga. Tetapi dengan tubuh kemuliaannya, tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita, tidak bisa dilihat oleh mata kita seperti ini, saudara. Bahkan para murid-murid sekalipun, terkecuali memang Tuhan secara khusus, secara pribadi menampakkan dirinya kepada orang-orang tertentu yang tentunya yang Tuhan kehendaki, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya belajar satu kisah di mana Tuhan menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan secara khusus hari ini kita belajar tentang ketidakpercayaan Thomas. Saudara, mari kita baca Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 20. Kita mulai baca ayat ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes pasal ke-20, kita akan mulai baca ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Judul perikop pembacaan kita pagi hari ini, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih oleh Tuhan, mari saya mengajak kita semuanya untuk membaca firman Tuhan secara bersama-sama, tentunya di tempat saudara masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama, mulai ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Sekali lagi, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita baca bersama-sama ayat 24, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan ayatnya yang ke-28 dan 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya. Berbahagialah mereka yang
tidak melihat namun percaya. Ini adalah kata penegasan buat kita semuanya pada pagi hari ini. Saudara, di dalam Alkitab Thomas itu biasa disebut Didimus. Di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani-nya artinya si kembar. Jadi Thomas itu disebut Didimus, dalam bahasa Yunani-nya itu berarti si kembar. Saudara, Alkitab tidak menjelaskan tentang keluarga daripada Thomas secara detail, sehingga kita tidak bisa mengenal siapa kembarannya Thomas. Yang jelasnya Alkitab mengatakan bahwa Thomas itu si kembar, berarti dia punya saudara, iya kan? Nah, sekali lagi Alkitab tidak menjelaskan atau tidak memperkenalkan siapa nama kembarnya Thomas. Siapa tahu mungkin namanya Tommy atau siapa, kita nggak tahu. Haleluya. Tapi kita tidak perlu mencari-cari siapa kembarannya Thomas. Yang jelasnya Alkitab hanya menyebut Thomas itu si kembar. Saudara, dilihat daripada perjalanan Thomas ini di dalam sejarah pengikutan Thomas bersama dengan para muridnya dan beberapa peristiwa-peristiwa yang dilaluinya, sebenarnya kalau kita belajar dari kisahnya, kita akan mengenal bahwa Thomas ini sebenarnya dia memiliki karakter atau sifat pemberani. Kenapa saya katakan sifat pemberani? Karena saudara, ada satu kisah Alkitab mengatakan begini. Ketika Lazarus sakit, lalu Maria dan Marta mengirimkan pesan kepada Yesus. Nah, tentunya pasti juga diketahui oleh para muridnya. Dan ketika Yesus mendengar kabar tentang Lazarus yang sakit, Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu sengaja tinggal beberapa hari lagi. Jadi dia tidak langsung pergi ke Betania di rumah Maria dan Marta, dan bahkan Tuhan Yesus tidak melakukan apapun. Beberapa kisah ketika Alkitab mengatakan bahwa ada seorang hamba, seorang kepala rumah ibadah yang sakit. Nah, Alkitab mengatakan ketika Yesus mendengar itu, dia hanya mengirim pesan, pergilah ke sana dan percaya saja bahwa hambamu itu telah disembuhkan. Dan seperti pada jam itu juga Yesus berkata demikian, hambanya itu disembuhkan, sembuh dari penyakitnya. Tetapi kali ini Alkitab mengatakan Yesus tidak melakukan apapun, dan bahkan Alkitab berkata dia sengaja tidak pergi. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan saya yakini bahwa pada saat Yesus itu tahu bahwa Lazarus itu telah meninggal, ya kan, pada saat Yesus telah meninggal, kenapa dikatakan tahu bahwa Lazarus telah meninggal? Sekalipun tidak beritahukan, kita tahu bahwa pribadi Yesus itu adalah Tuhan. Dia maha tahu segala sesuatu apapun yang terjadi, dia tahu semuanya. Dan ketika dia tahu bahwa Lazarus itu telah meninggal, maka Yesus berkata kepada para murid-muridnya supaya mereka pergi ke Yudea. Ya. Dan ketika Yesus mengungkapkan keinginan hatinya untuk pergi ke Yudea, para muridnya mencegah dia atau memperingatkannya supaya dia jangan pergi ke sana. Sebab apa? Beberapa waktu sebuah peristiwa terjadi, orang-orang Yahudi berusaha untuk melempari dia dengan batu. Ya, mereka berusaha untuk melempar dengan batu karena apa? Karena mereka tidak senang kepadanya. Tidak senang bukan karena Yesus berbuat sesuatu yang jahat atau tidak baik, tetapi karena mereka melihat perbuatannya sangat berbeda dengan yang lainnya, sehingga orang-orang Yahudi itu tidak senang, dan perkataan-perkataannya yang disampaikan itu sangat menggugah hati, dan banyak orang bertobat, sehingga guru-guru agama Yahudi waktu tidak senang dengan dia, sehingga mereka berusaha memprovokasi masa orang-orang Yahudi, dan mereka bersepakat untuk melempari dia dengan batu. Saudara,
Murid-muridnya berusaha mencegah dia, sebab kalau dia ke sana nanti siapa tahu orang-orang Yahudi menangkap dia, lalu mereka mau berbuat jahat sama dia. Tetapi Yesus dengan sebuah alasan untuk ke sana, dengan alasan yang kuat, dia ke sana tentunya dengan satu tujuan untuk berjumpa dengan keluarga Maria dan Marta yang sedang berduka cita. Yesus sebagai manusia, dia juga turut merasakan duka cita yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Mereka kehilangan oleh saudara yang mereka kasihi, bahkan Yesus pun sangat mengasihi keluarga ini, dan secara khusus Lazarus. Dia sangat dekat dengan dia. Makanya Yesus ingin ke sana, saudara. Dan ketika Yesus berkata, kita akan pergi ke Yudea, maka Thomas secara spontanitas tidak ada yang menyuruh dia. Entah mungkin dia kesal atau mungkin dia marah. Kita tidak tahu bang perasaannya waktu itu. Lalu Thomas berkata kepada para murid yang lainnya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Ini perkataan Thomas sangat berani memang. Dia mengatakan hal ini. Marilah kita pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk mati. Mati di mana? Di Yerusalem. Mati di mana? Ya di sana tentunya. Pada orang-orang yang ingin melempari dia dengan batu, saudara. Thomas mengungkapkan hal ini tanpa dia sadari. Makanya saya katakan, ya, Thomas ini memiliki sifat yang pemberani sebenarnya. Bayangkan, kalau Petrus ketika Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem dan mati di sana, Petrus mencegah dia. Dia juga tampil sebagai pembela. Ya kan? Sama dengan Thomas ini, dia mengajak para murid-muridnya, kita pergi ke sana untuk mati bersama dengan dia. Artinya Thomas pun juga menyatakan sikap pembelaannya, keberaniannya, saudara. Nah, kita lihat di sini. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kebanyakan para pembaca atau kita orang Kristen mengenal dia bahwa Thomas itu seorang yang lemah. Lemah dalam pengertian bahwa Thomas ini cepat terpengaruh, cepat putus asa dengan situasi dan kondisinya. Ketika dia melihat sesuatu, dia bertanya, ya kan? Satu waktu dia berkata begini, aku akan pergi kepada Bapa. Dan Thomas berkata lagi, kamu tidak tahu jalan ke situ, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Saudara, Thomas lagi berkata demikian. Dan dia juga dikenal sebagai seorang yang peragu. Dia ragu-ragu. Kenapa dikatakan dia peragu? Karena ketika para muridnya, teman-teman memberitahukan kami sudah melihat Tuhan, Thomas berkata, tidak, aku tidak akan percaya sebelum aku melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahkan sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya dan juga ke tangannya pada bekas paku di tangannya. Saudara, dikatakan Thomas ini juga masih ragu. Nah, saudara, ini beberapa kisah-kisah yang berbicara tentang Thomas, baik keluarganya maupun sifatnya dan karakternya. Saudara, mari kita akan melihat kembali dalam bacaan kita. Di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, saudara, ini adalah salah satu kisah atau cerita dari 12 kisah di dalam Alkitab yang diceritakan tentang peristiwa penampakan Yesus kepada para murid-muridnya. Ada 12 kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya, dan salah satu kisah ini adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Saudara, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-24. Di dalam ayat yang ke-24, tolong saudara bacakan. Firman Tuhan Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, Ya, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. iya.
Ini adalah penampakan Yesus yang ketiga kalinya. Jadi setelah Yesus menampakkan diri kepada Maria, juga kepada Petrus, dan juga kepada kedua orang, Kleopas dan temannya, lalu Tuhan Yesus datang menampakkan diri lagi kepada para muridnya yang saat ini sedang berkumpul di atas loteng. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika Yesus datang menampakkan dirinya bersama dengan seluruh para muridnya, ternyata Alkitab berkata bahwa Thomas ini yang disebut Didimus atau si kembar tidak bersama-sama dengan mereka. Pertanyaannya adalah, kemanakah Thomas pada waktu itu? Apakah Thomas pergi mencari ikan? Apakah Thomas pergi ke pasar? Atau mungkin Thomas itu kembali ke keluarganya setelah kematian Yesus? Mungkin Thomas itu kembali ke keluarganya. Atau mungkin kebiasaan para murid-muridnya waktu itu, mereka tidak selalu berkumpul, ada waktu-waktu tertentu mereka kumpul, mereka doa, mereka sharing. Dan Thomas pada waktu itu tidak ada bersama dengan mereka. Atau mungkin dikatakan ketika hari perkumpulan Thomas tidak diberitahu sehingga dia tidak hadir. Atau bisa juga Thomas mungkin ada ketemu dengan teman-temannya yang lainnya yang sudah lama tidak jumpa. Haleluya. Atau saudara, ada juga alasan yang lain yang dikemukakan bahwa mungkin Thomas itu masih ragu atau trauma dengan peristiwa yang terjadi kepada gurunya, di mana Yesus itu ditangkap, diadili, dicambuk, dihukum mati, disalibkan. Mungkin Thomas masih takut, saudara, sehingga dia berusaha untuk menyingkirkan atau jaga jarak, tidak terlalu menampakkan dirinya kepada orang ini. Dia takut mungkin. Dan ada banyak alasan-alasan yang lainnya, saudara, yang mengakibatkan Thomas itu tidak hadir pada waktu itu. Tapi perhatikan saudara di sini. Tapi bagaimanapun juga, ketidakhadiran Thomas atau ketidakhadirannya membuat dia kehilangan kesempatan atau momentum yang paling berharga dan mulia untuk berjumpa dan melihat gurunya setelah kematian. Saudara, yang berikutnya, dan ia kehilangan momentum untuk bersuka cita atas peristiwa yang mulia itu bersama dengan para murid-murid yang lainnya. Jadi Thomas di sini dia kehilangan dua momentum yang berharga ketidakhadirannya, saudara. Yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa Thomas kehilangan momentum, ia tidak memiliki kesempatan yang berharga dan mulia untuk melihat dan berjumpa dengan gurunya, dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, dia tidak merasakan atmosfer sukacita yang sangat luar biasa dengan para murid-murid yang lainnya ketika mereka melihat guru hadir, ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka lihat bahwa Yesus telah bangkit, telah menang atas maut. Bagaimana sudah adrenalin para murid pada saat itu, bagaimana situasi dan kondisi di atas loteng itu, mereka sangat bersuka cita, mereka sangat antusias, mereka sangat luar biasa mereka melihat. Tetapi Thomas kehilangan momentum itu. Dia tidak ada di sana, dia di luar dari sana. Saudara, demikian pun juga ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak tahu apa yang mereka lewatkan ketika mereka dengan sengaja, tentunya dengan berbagai macam alasan yang duniawi, alasan-alasan yang mungkin yang dibuat-buat, saudara, tidak hadir dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah atau pertemuan-pertemuan ibadah yang telah ditetapkan. Saudara, ada begitu banyak orang kehilangan momentum secara rohani. Mereka melewatkan kesempatan-kesempatan yang indah bersama dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah itu. Saudara, kita lihat di sini Thomas kehilangan dua momentum. Yang pertama, dia tidak ketemu guru. Yang kedua, dia tidak bersuka cita dalam ibadah
dalam penyembahan bersama dengan para muridnya. Saya kira ketika mereka jumpa dengan Tuhan, para murid melihat guru penuh dengan kemilauan, penuh dengan kemuliaan, dengan tubuh kebangkitannya. Saudara, para murid pasti itu terkagum-kagum, terheran-heran, terpesona dengan luar biasa. Alkitab tidak menjelaskan bagaimana raut atau aura para murid-murid waktu itu, betapa mereka bersuka cita dan mereka penuh penyembahan pada waktu itu. Mereka melihatnya, saudara, luar biasa, saudara. Sudah bisa bayangkan mereka melihat. Jangankan Tuhan, malaikat saja ketika kita melihat, penampakan malaikat begitu bergetar di hati kita. Sesuatu hal yang ilahi kita melihat begitu luar biasanya. Apalagi waktu itu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mencekam, yang menakutkan, dan tiba-tiba mereka melihat Yesus. Wow, satu penghiburan sukacita yang luar biasa, saudara. Kita lihat di sini, saudara. Inilah yang terjadi, saudara, saat kita melewatkan kesempatan-kesempatan yang indah untuk bersama berkumpul dengan para murid yang lainnya, saudara. Alkitab mengatakan, kenapa Tuhan Yesus mengumpamakan kita itu sama seperti domba? Karena salah satu sifat domba itu selalu berkumpul, tidak berpisah dengan rombongan yang lainnya. Domba-domba itu selalu berkumpul dengan kelompoknya. Kalau ada domba yang memisahkan diri dari perkumpulan, maka dia akan menjadi incaran atau makanan empuk oleh binatang liar seperti serigala, harimau, macan tutul, atau binatang-binatang yang lainnya. Dia akan jadi incaran. Makanya binatang-binatang liar itu selalu berusaha bagaimana cara memisahkan kelompok domba yang selalu ada dalam persekutuan. Sama dengan setan juga. Dia selalu berusaha bagaimana caranya memisahkan kelompok domba-domba yang selalu bersekutu dengan setia, selalu berkumpul dalam sebuah ibadah. Dia selalu berusaha memisahkan, saudara. Kenapa? Ya, karena itu menjadi sasaran empuk dia. Dia akan melemparkan berbagai macam pikiran-pikiran negatif, berbagai macam sifat-sifat atau apa yang tidak baik, atau pencobaan-pencobaan yang lain. Itu sifatnya setan, berusaha untuk memisahkan kita dari kawanan kumbalaan Tuhan. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Ketika Yesus datang, Thomas tidak ada di sana. Dia kehilangan momentum itu. Pada saat teman-temannya berkata, kami melihat guru, apa yang terjadi? Apakah respon Thomas bagus? Tidak. Kata tidak. Yesus dia bersikap skeptis pada waktu itu. Haleluya. Yang berikutnya, saudara, Thomas ini dia kehilangan berkat rohani. Ketika para murid-murid yang lainnya mereka menerima kuasa Roh Kudus, ketika Yesus datang, dia memberikan kepada mereka kuasa, mujizat untuk melayani. Dia memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Sebab kita ini sebagai gereja Tuhan, tanpa Roh Kudus kita tidak ada apa-apanya. Kalau Roh Kudus tidak memimpin kita, tidak menguasai kehidupan kita, maka sama kita pergi tanpa tameng, tanpa ada pelindung dalam kehidupan kita, tidak ada kuasa. Makanya pada waktu itu Tuhan berjumpa dengan mereka dalam keadaan takut. Tuhan memberikan kepada mereka kuasa Roh Kudus kepada mereka. Coba kita lihat di dalam ayat 22-23 sebelum bacaan kita tadi. Firman Tuhan Injil Yohanes pasal 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Ya, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. ya. Kita lihat di sini. Jadi ketika Yesus datang kepada mereka, memberikan salam damai sejahtera kepada mereka, lalu ia berkata, ia menghembusi mereka. Hembusan nafasnya itu kehidupan yang baru, semangat
yang baru, firman Tuhan memberikan kekuatan pada mereka. Dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Terus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, ya, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. ini saudara, dia kehilangan berkat yang luar biasa pada waktu itu. Sama dengan kita juga. Ketika kita melewatkan kesempatan-kesempatan kita untuk beribadah, maka kita akan kehilangan momentum yang indah bersama dengan Tuhan di dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita. Momentum yang indah ketika firman tadi ditaburkan, kita kehilangan berkat rohani itu, saudara, yang tentunya akan memperlengkapi kehidupan kita. Sebab firman Tuhan itu adalah makanan jiwa kita. Dan pada saat kita melewati kesempatan-kesempatan itu, saudara, kita kehilangan berkat rohani itu. Sama dengan Thomas. Makanya Alkitab atau penulis kitab Ibrani, dia mengingatkan kepada kita supaya di hari-hari yang terakhir ini kita jangan melewatkan kesempatan-kesempatan dalam ibadah kita. Ibrani 10:25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini nasihat sang penulis. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan dia melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi penulis kitab Ibrani, dia menasihatkan kepada kita, kepada gereja di akhir zaman. Ini kita sudah ada di hari-hari terakhir. Dunia ini tidak akan semakin baik, tetapi semakin hari akan begitu banyak hal-hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari ini dunia dilanda dengan virus corona, seluruhnya saudara. Kita semuanya stay di rumah, tidak bisa kemana-mana. Terjadi lockdown, saudara. Dan ada banyak orang sudah mulai merasakan dampak daripada virus ini, saudara. Dan setelah selesai ini, apalagi yang akan terjadi ke depan kita nggak tahu. Kalau dulu kita takut dengan berbagai macam hal, baik itu virus MERS, virus apa lagi saudara yang pernah terjadi, HIV/AIDS belum terselesaikan, muncul ini lagi, virus SARS, flu burung, dan masih banyak yang lainnya saudara. Setelah selesai ini, muncul ini lagi saudara, yang dampaknya lebih luas lagi. Kalau dulunya itu hanya mungkin di setiap gelombang tempat-tempat tertentu, tapi sekarang ini mendunia, sudah mendunia. Dan kita melihat semua mengalami ketakutan yang luar biasa. Dulunya kita masih diberikan kesempatan untuk kita berkumpul beribadah bersama-sama. Ada kesempatan-kesempatan yang lainnya, dan kita melebarkan kesempatan yang indah ini. Sekarang kita dengan peristiwa ini kita dipaksa untuk tinggal di rumah, ibadah bersama dengan keluarga saja. Ibadah hari ini kita ibadah seperti demikian, saudara. Tapi puji Tuhan masih ada kesempatan untuk itu, saudara. Dan ini pelajaran bagi kita. Perhatikan saudara, setelah selesai masa ini, Alkitab mengajarkan kepada kita dengan peristiwa yang terjadi ini sudah hampir kurang lebih 1 bulan, saudara, mengajarkan kepada kita, jika Tuhan izinkan kita melewati ini dalam waktu dekat ini, maka pesannya saudara, jangan lagi engkau menjauhkan atau melewatkan kesempatan-kesempatan yang indah bersama dengan jemaat dalam persekutuan ibadah. Amin saudara. Sebab ini dikatakan jangan kita menjauhkan diri atau jangan kita melewatkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti Thomas, dia melewatkan kesempatan yang indah dalam sebuah perkumpulan dengan saudara-saudara yang lainnya. Akhirnya dia kehilangan momentum yang sangat luar biasa. Haleluya. Kehilangan luar biasa. Dan Alkitab mengatakan kepada kita supaya kita giat melakukan. Giat itu melakukannya giat dalam hal apa? Dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dalam ibadah-ibadah kita.
Stop berdalih. Stop mengatakan saya terlalu sibuk. Banyak dalihnya, banyak ini. Stop itu sudah. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu dalihmu. Ketika Thomas tidak hadir, Tuhan tahu apa yang terjadi pada kehidupan Thomas ini. Sehingga Tuhan harus kembali lagi memperlihatkan dirinya kepada. Apakah kita mau seperti Thomas? Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Rasul Paulus menasihati kepada Timotius sebagai gembala sidang yang masih muda di Efesus. Dia menasihati supaya mereka jangan melewatkan jam-jam ibadah mereka. Coba lihat 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 9. Bagaimana Rasul Paulus kembali menegaskan kepada Timotius dan bahkan kepada jemaat Efesus yang dilayaninya supaya ibadah itu harus tetap, jangan lewatkan. Ya, kalau baca 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. ya, jauhi tahayul atau cerita-cerita kosong. Haleluya. Terus Latihlah dirimu beribadah. ya, Latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. ya, ibadah itu berguna dalam segala hal. Terus Karena mengandung janji, ya, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. amin saudara. Apakah kita rugi beribadah? Apakah kita rugi bersekutu? Mungkin hanya beberapa jam saja. Kita menyisikan waktu kita untuk kita beribadah, berkumpul bersama dengan jemaat yang lainnya. Kita kumpul, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu jauh lebih bagus daripada kita duduk-duduk di tempat lain. Jauh lebih indah daripada kita ada di luar daripada persekutuan. Makanya pemazmur Daud berkata begini, lebih baik aku tinggal 1 hari di pelataran Tuhan, di rumah Tuhan, 1 hari berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman, daripada 1000 hari di tempat lain. Raja Daud begitu dia menghargai jam-jam ibadah, jam-jam persekutuannya dengan Tuhan, sehingga dia berani berkata, lebih baik aku tinggal 1 hari di rumah Tuhan. Apa yang dilakukan di sana? Tentunya belajar firman, beribadah, menyembah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih berharga 1 hari dia ada di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, daripada 1000 hari di luar daripada itu. Kita saudara belum 1 hari penuh. Kita ini mungkin jam-jam ibadah kita paling 1,5 jam atau mungkin 2 jam paling lama. Kita meninggalkan kesibukan-kesibukan kita di rumah kita. Kita tinggalkan sedikit kehidupan keluarga kita, rutinitas kita secara duniawi. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan mungkin bisnis saudara. Sebentar saja kita datang berkumpul bersama dengan Tuhan dalam hadiratnya. Itu jauh lebih berharga, jauh lebih mulia daripada kita ada 1 kali 24 jam di tempat lain. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh pemazmur Daud, lebih baik 1 hari aku ada di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Makanya ada satu pujian dikatakan, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kaulah yang hidup dan menikmati apa? Semua kemurahan. Saudara, itu yang akan terjadi ketika kita ada dalam persekutuan. Itulah yang dirasakan, yang disaksikan oleh pemazmur Daud.
dia bisa ada bersama dengan Tuhan 7 kali. 1 hari. Sudah. Padahal dalam kebiasaan orang Yahudi itu 1 hari itu 3 kali mereka ada. Mereka ibadah, mereka doa 3 kali, saudara. Tetapi Daud itu apa? Bukan 3 kali, tapi 7 kali. Wow, itu rasa cintanya kepada Tuhan. Kita berapa kali sehari kita doa? Atau berapa kali seminggu kita ibadah? Kita kumpul, ya kan? Belum tentu 1 minggu kita bisa kumpul, kita bisa menyembah bersama dengan jemaat keluarga mungkin 3 kali. 1 minggu saja, sekali saja, ya bisa luar biasa, kan, saudara. Nah, kita lihat di sini. Nah, perhatikan di sini, saudara. Rasul Paulus berkata begini, bahwa latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena ibadah itu mengandung janji, baik kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Amin, saudara. Dan coba ayat 9. Dan dikatakan ayat 9, perkataan ini benar ya, dan patut diterima sepenuhnya. amin, saudara. Firman Tuhan ini benar adanya dan patut diterima oleh setiap kita, setiap orang-orang percaya, dan itu harus sepenuhnya, bukan setengah. Amin, saudara. Bagi kita semuanya, apa itu benar? Benar apa yang Paulus katakan tentang kuasa dalam ibadah, kuasa dalam pertemuan, kuasa dalam persekutuan ibadah kita. Karena ibadah itu, beribadah apapun, pertemuan apapun itu, entah itu skala kecil, skala menengah atau skala besar, itu sama nilainya di hadapan Tuhan, mengandung janji baik kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Orang yang tidak suka ibadah, berarti dia tidak percaya, sama dengan dia tidak percaya akan kehidupan yang akan datang. Dia hanya berpikir hanya kehidupan sekarang ini, makanya fokus kehidupannya hanya mengejar dunia, hanya mengejar kesusahan dunia. Dia tidak kejar harta kekayaan yang sesungguhnya, itulah kehidupan yang akan datang. Amin, saudara. Makanya setelah selesai masa ini, masa lockdown ini, saudara, mari kita kembali lagi hidupkan roh kita. Ini kesempatan kita untuk merefleksikan diri kita. Betapa dulu banyaknya waktu-waktu yang kita tinggalkan bersekutu dengan Tuhan. Banyaknya waktu-waktu yang kita tinggalkan, yang kita lewatkan dalam ibadah-ibadah kita. Mari hari ini menjadi momentum refleksi kita. Kalau Tuhan masih izinkan, mungkin masih ada beberapa hari, bahkan mungkin beberapa minggu lagi ke depan, kita masih ada seperti saat ini, stay di rumah. Ya, kita ikuti itu menjadi ajang refleksi bagi kita masing-masing. Sudah, agar setelah selesai masa ini, ayo kita ibadah. Ayo kita kembali bersekutu Tuhan. Amin, saudara. Yang malas-malas, jangan malas lagi. Yang tidak pernah ibadah, yang banyak dalihnya ketika datang waktunya untuk ibadah, mau ibadah woman, mau ibadah PI, mau ibadah klik, mau ibadah youth, proyek, dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang terlalu banyak dalihnya, banyak alasannya. Stop, sudah berdalih. Mari kita kembali beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, kita lihat di sini. Nah, saudara, mari kita melihat di sini apa yang terjadi dengan ketidakpercayaan Thomas ini. Ya, coba baca ayat 25. Nah ini adalah apa namanya akibat daripada tidak selalu bersama-sama dengan teman-teman dalam persekutuan. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, terus kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Oh, betapa mulianya, saudara. Oh, betapa bahagianya kesaksian mereka kepada Thomas. Kami ini sudah melihat Tuhan. Terus apa kata Thomas? Apa kata Thomas? Oh iya, waduh, saya juga ingin melihatnya. Nah, coba kita lihat. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, dengan sikap yang skeptis kepada para muridnya, terus
Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, Ya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan bahkan bukan melihat saja, dan bahkan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu di tangannya, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, bukan lagi itu jarinya, tetapi saudara, Thomas ini kepingin memasukkan tangannya. Saudara, bayangkan, ini si Thomas ini rasanya tidak percayaannya. Kalau tadinya di jarinya bekas paku ini, dia yakin mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, luka paku di tangannya, dan dikatakan dan mencucukkan tanganku. Saudara, tangan ini bukan jari, ke dalam lambungnya bekas tombak. Terus, sekali-kali aku tidak akan percaya. sekali-kali aku tidak akan percaya. Inilah sikap orang yang melewatkan kesempatan ilahi ketika firman Tuhan disampaikan. Ketika ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, mungkin ada orang yang akan memberitahu, oh firman Tuhan berkata pada ibadah yang kemarin seperti ini, seperti ini. Maka mungkin orang itu, kalau hatinya lembut, dia memang punya kerinduan untuk datang, oh ya, aku saya juga ingin mendengarkan. Atau mungkin dia akan memiliki sikap sama seperti Thomas ini, sikap yang skeptik ini, saudara, yang tidak mau percaya. Ya, dia rasanya seperti menolak kesaksian para murid itu, saudara. Sehingga dia berkata bahwa di sini bahwa sebelum aku melihat paku pada tangannya dan bahkan untuk membuktikan betul-betul itu ya dan amin atas saya itu, aku ingin mencucukkan jariku pada bekas paku itu. Bahkan juga dia berkata, sebelum juga aku mencucukkan tanganku saudara dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Ini kelihatannya saudara, ada para penafsir Alkitab berkata, kelihatannya Thomas ini, kata-kata Thomas ini sepertinya kurang menghormati. Dia tidak menghormati sang gurunya. Ia juga tidak menghargai kesaksian para muridnya. Bahkan ada orang berkata, kata-kata Thomas ini sangat kurang ajar kepada Tuhan. Saudara, inilah orang kalau dia suka melewatkan kesempatan-kesempatan yang indah. Kadang-kadang kata-kata negatif itu keluar ketika ia mendengar kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh teman-teman rohaninya yang lainnya. Saudara, seperti ini tidak percaya. Ya. Nah, kita melihat di sini saudara, respon Thomas ini yang disampaikan ini mewakili begitu banyak orang yang hari-hari terakhir ini tetap menolak Yesus sebagai Tuhan. Ada begitu banyak saudara teori-teori yang saat ini yang sedang ada di dunia di mana kita berada. Ada teori yang mengatakan itu teori halusinasi. Mereka berkata karena para murid-muridnya begitu mereka tertekan oleh karena masalah, atau mungkin mereka putus asa karena gurunya telah mati meninggalkan mereka, sehingga mereka berhalusinasi bahwa guru mereka itu telah mati. Saudara, ini teori yang ada sampai hari ini tetap dipandangkan. Ada lagi yang memiliki teori pertukaran. Mereka berkata, oh Yesus itu tidak mati, tetapi yang mati itu orang lain menyerupai dengan dia. Salah satu muridnya yang mirip sekali dengan dia. Ada berkata itu Thomas, ada berkata oh itu mungkin Yohanes yang sangat dekat dengan dia. Ada banyak teori-teori yang lainnya. Itulah saya sebut itu teori pertukaran. Ada lagi yang lainnya saudara, teori-teori yang lain, teori pingsan. Mereka berkata oh karena Yesus itu ia dicambuk, karena Yesus itu ia disiksa, sehingga pada waktu ia tergantung di atas kayu salib, ia bisa seakan-akan dia mati. Lalu murid-muridnya datang membawa dia, memasukkan dia ke dalam kubur. Ketika ia dikubur, ia simpan. Mereka lupa kuburan itu tertutup, tidak ada satu orang yang bisa membukanya. Ia simpan katanya. Dan ada banyak teori-teori yang lainnya saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, respon Thomas ini mewakili ada mungkin jutaan manusia, orang-orang yang tidak percaya saudara. Dan bahkan juga ada banyak juga murid-murid Tuhan yang waktu itu yang sudah berkali-kali mendengar bahwa Tuhan sendiri
dan juga Maria ibu Yohanes yang juga ibu Salome yang datang ke kubur itu. Mereka melihat telah terbuka kuburan itu. Mereka tidak percaya, bahkan mereka mengira malaikat yang ada di situ sebagai orang penunggu atau penjaga taman. Kan dalam kuburan Yesus itu ada tamannya, ya kan? Karena Yusuf Arimatea itu seorang yang kaya waktu itu, tentunya kuburannya pasti bagus dikatakan, dan ada tamannya. Dan mereka berpikir malaikat yang ada di sana itu adalah penjaga kuburan, iya kan? Penjaga kuburan. Dan mereka berkata, jika Tuhan tahu siapa meninggal, siapa mengambil mayatnya, iya kan? Atau apakah Tuhan mengambil mayatnya, engkau menyembunyikan mayatnya, tolong tunjukkan kepada kami. Haleluya. Sama dengan Maria, sama dengan murid-murid yang lainnya, sama dengan Simon Petrus, dengan Yohanes, ketika Maria datang memberitahukan bahwa guru telah bangkit, mereka juga tidak percaya. Mereka lari ke sana ingin membuktikan betul apa tidak. Ada banyak lagi yang lainnya. Kleopas dan temannya juga, mereka juga tidak percaya. Harusnya sudah menampakkan diri kepada mereka baru mereka percaya. Dan murid-murid yang lainnya juga ya, saudara dan dikasih, mereka juga tidak percaya. Sama dengan Thomas ini, saudara. Tapi kita melihat di sini, ini luar biasa dengan kisah Thomas ini mengajarkan kepada kita untuk kita percaya, saudara dan dikasih Tuhan. Dan kita lihat di sini, saudara, Thomas sendiri dengan rasa ketidakpercayaan berkata demikian. Nah kita melihat di sini, saudara, kita melihat di sini peristiwa ketika Yesus ingin membuktikan kepada Thomas dan bahkan untuk mematahkan seluruh teori-teori yang ada di dunia ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, Yesus menampakkan ini. Coba kita lihat ayat yang ke-26 sampai 28. Firman Tuhan. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, Ya. dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Kali ini Thomas itu bersama dengan mereka. Setelah hari pertama itu mereka kumpul, dan ketika Thomas datang mereka beritahukan Thomas tidak percaya. Tuhan itu melewatkan waktu 8 hari kemudian. Lalu ketika Thomas bersama-sama dengan mereka kumpul, terus Sementara pintu-pintu terkunci, ya, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata. ketika mereka sedang kumpul di sana, ya, mungkin mereka sharing atau apa mereka berdua, atau mereka sedang beribadah mungkin. Lalu Yesus itu tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Ia tubuh kemuliaannya. Semua pintu-pintu terkunci semuanya, saudara. Tidak ada yang terbuka. Kenapa, saudara? Karena saking takutnya para murid itu, mereka mengunci semua pintu-pintu. Jangan-jangan orang-orang ini tahu mereka ada kumpul di sana, karena pasti mereka dicari-cari. Terus Yesus ada di tengah-tengah mereka, dan Yesus berkata kepada mereka, Damai sejahtera bagi kamu. ya, dia memberikan kepada mereka salam damai sejahtera. Yang tadinya mungkin mereka sedang ketakutan, mereka gelisah, mereka mungkin ada yang putus asa di antara mereka, dan ada mungkin respon-respon yang lainnya. Tapi kehadiran Yesus itu membawa sukacita yang luar biasa, sehingga dia berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Terus Kemudian ia berkata kepada Thomas. nah, perhatikan. Setelah ia berkata menyapa seluruh para muridnya, dan ia datang, lalu ia kembali. Dia berurusan dengan Thomas yang tidak percaya ini. Thomas yang peragu ini, saudara. Thomas yang tadi berkata, aku ingin melihat bekas luka di tangannya dan mencucukkan jariku, bahkan bekas tombak di lambungnya. Aku ingin bukan saja mencucukkan jariku, tetapi tanganku aku ingin memasukkan jari tangan ke dalam lambungnya. Haleluya. Terus Taruhlah jarimu di sini. kali ini Tuhan ingin berurusan dengan Thomas secara pribadi. Ketidakpercayaannya, dia berkata, taruhlah jarimu di sini. Di mana? Di tanganku, kata Tuhan. Terus Dan lihatlah tanganku. ya, dan lihatlah tanganku yang berlubang bangku. Terus Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. ya, perhatikan, ulurkanlah tanganmu itu dan cucukkan ke dalam lambungku. Terus Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. haleluya.
Perhatikan di sini saudara. Luar biasa bukan? Apakah betul dengan teori-teori tadi yang ada, seandainya Tuhan itu tidak menampakkan dirinya kepada Thomas, Thomas akan tetap percaya, tidak percaya sampai hari ini. Thomas akan tetap disebut seorang yang peragu, tidak percaya. Dan ini celah bagi dunia. Kalau yang lainnya berkata, saya melihat Tuhan, tapi satu orang berkata, saya tidak melihat Dia, maka dunia punya alasan. Memang Yesus tidak bangkit. Ke-11 murid atau ke-10 murid ini, karena tadinya ke-11 murid itu karena 12, siapa Yudas Iskariot sudah tidak ada, bisa 11 orang muridnya, ya kan? Jadi yang 10 ini berkata, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata, tidak, saya tidak melihat Tuhan. Artinya kita punya alasan. Sekalipun kita berkata, kalau misalnya kita aklamasi siapa yang paling banyak pasti menang. Tapi urusan berbeda dengan urusan kebangkitan Yesus. Pasti tidak berkata tidak bangkit, buktinya Thomas tidak melihat. Karena dia salah satu golongan yang mereka, masa dia tidak dibenarkan. Tetapi kali ini saudara, Yesus itu tahu apa yang akan terjadi jauh ke depan. Dan dia ingin membuktikan kepada Thomas bahwa betul dia bangkit. Makanya dia datang secara khusus, secara spesial. Yesus itu harus menunggu 8 hari kemudian. Dia harus menunggu 8 hari kemudian. Apa maksudnya? Kenapa Yesus itu tidak langsung menampakkan dirinya kepada Thomas ketika Thomas berkata, saya tidak akan percaya sebelum aku melihat semuanya dengan mata kepala sendiri? Yesus bisa saja. Tetapi Yesus itu memberikan waktu kepada Thomas 8 hari supaya dia insaf, supaya dia bertobat, supaya dia percaya. Asal engkau percaya saja, ya. Tetapi Thomas selama 8 hari tidak percaya. Dia masih tetap ragu-ragu, tetap berkeras hati. Makanya Yesus itu datang kepada Thomas secara spontan. Dia berkata begini, Thomas. Dia berurusan kepada Thomas. Thomas, taruhlah ini jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Dia berkata, lihatlah tanganku dan taruhlah jarimu. Dan berikutnya, ulurkanlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan itu ke dalam lambungku. Dia berkata, saudara, betapa Tuhan itu panggilannya atau tegurannya yang khas kepada Thomas, kepada para murid-muridnya. Dan dia berkata, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Oh, haleluya. So, bisa bayangkan kalau kita yang dalam posisi Thomas, pasti kita menangis. Saya ingat ketika Rasul Petrus dia ada di pinggir Danau Tiberias, ketika Tuhan berkata begini, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Berapa kali Yesus berkata? Ketiga kalinya Petrus menangis. Dia menangis. Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu, engkau maha tahu apa yang akan terjadi. Engkau tahu dalam diri saya bahwa aku sangat mengasihi engkau. Jawaban Yesus sama. Gembalakan domba. Petrus menangis dan berkata demikian. Demikian pun juga Thomas, saudara. Ketika Yesus datang kepada Thomas, dia berkata, Thomas, lihat ini. Lihat ini bukti bahwa memang aku telah bangkit. Engkau harus percaya. Kalau engkau masih kurang percaya, mari seperti engkau berkatakan tadi, aku ingin mencucukkan jariku ke dalam lubang paku itu. Dan bahkan aku ingin memasukkan tanganku ke dalam lambungnya supaya engkau percaya. Thomas ini begitu, saudara. Betapa, saudara, saya yakini waktu itu respon Thomas pasti dia akan malu dan dia tersentuh, terjamah hatinya. Saudara, apakah Thomas melakukan hal ini? Apakah Thomas berani maju satu langkah untuk mencucukkan jarinya sebagai tanda bahwa memang dia sudah melihat betul-betul Tuhan? Apakah Thomas berani dia melangkahkan kakinya mendekati Tuhan, lalu ia menyentuh lubang tombak di dalam lambungnya? Alkitab berkata, Thomas tidak berani. Dia lihat dan dia percaya dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Luar biasa. Inilah pengakuan Thomas itu, saudara. Haleluya. Inilah pengakuan
harus datang secara spesifik, secara spesial. Dia ingin menunjukkan bahwa inilah lubang pakunya dan juga bekas tempatnya, saudara. Ini untuk menunjukkan kepada para murid-muridnya dan bahkan kepada dunia bahwa memang yang datang itu tubuhnya sendiri, bukan hantu, bukan orang lain. Ya kan? Yang berikutnya juga untuk meneguhkan tidak percaya Thomas, yang tadinya Thomas tidak percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, saudara. Dia ingin menegaskan kembali bahwa memang Yesus itu betul-betul telah bangkit dari antara orang mati. Bukan seperti apa kata dunia, apa kata yang dia tidak percaya. Makanya saudara, Rasul Paulus kembali menegaskan dalam 1 Korintus pasal 15 bahwa Yesus itu benar-benar telah bangkit. Yesus itu betul-betul telah bangkit karena Paulus betul-betul melihat dia. Ya kan? Makanya dia berkata begini, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanku kamu, dan kamu masih hidup sampai dosa, saudara. Sia-sialah kepercayaan kita, dan kita masih hidup dalam dosa kita kalau memang Yesus tidak bangkit. Dan dia kembali menegaskan, tetapi yang benar ialah bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi dia kembali menegaskan. Bahkan tadi Thomas itu dia berkata, ya Tuhan dan Allahku. Kembali Paulus di sini dia menegaskan bahwa betul-betul sekalipun ada orang yang menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit, tapi Paulus sebagai saksi mata yang melihat Yesus itu, saudara, betul-betul telah bangkit. Dia berkata bahwa yang betul bahwa Yesus itu benar-benar telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan dia tidak memperlihatkan baik kepada Kefas, dan bahkan dikatakan sekali waktu Yesus memperlihatkan dirinya kepada 500 orang dalam satu kali kesempatan. Paulus berkata kepada mereka bahwa memang betul-betul Yesus itu telah bangkit. Apakah kita akan menyangkal dia dan akan tidak percaya akan kebangkitannya? Ada begitu banyak saksi-saksi mata, saudara, yang telah melihatnya. Salah satunya saksi mata tadi ini Thomas yang tidak percaya. Yang tadinya tidak percaya, dia melihat dengan mata sendiri, sehingga dia mengeluarkan sebuah pernyataan pengakuan yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi landasan iman Kristen. Dia berkata, ya Tuhan dan Allah. Saudara, ini menjadi landasan iman kita. Pengakuan si Thomas yang tadi tidak percaya, dia berkata, ya Tuhan dan Allah, ketika ia melihat Tuhan, saudara. Ini pengakuan yang sangat mengagumkan dan menjadi dasar landasan iman Kristen kita, bahwa kita percaya bahwa Yesus itu adalah salah satunya Tuhan. Amin, saudara. Kita percaya bahwa Yesus adalah salah satunya Tuhan dan juru selamat kita yang hidup. Dia berkata, ya Tuhanku. Dalam bahasa Ibrani dikatakan, engkau adalah kuriosku, Adonaiku, dikatakan dalam bahasa Ibrani. Engkau adalah Adonai, saudara. Ia adalah engkau. Ketika dia berkata Yesus adalah kurios, Yesus itu Adonai. Dalam bahasa yang lain dikatakan Yahweh dalam bahasa perjanjian lama. Artinya bahwa Yesus itu dia datang, saudara. Yesus itu kekal adanya. Dia pencipta, saudara. Engkau adalah Adonai, sang pencipta. Engkau adalah Adonai, saudara. Dan dia berkata juga, dan engkau adalah Allahku, kalau Theosku, engkau adalah Elohimku, sang pencipta, saudara. Landasan iman kita, saudara. Makanya dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan segala sesuatu dan dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3 berkata demikian, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia adalah Elohim. Makanya Mas berkata, engkau adalah Elohim. Dan kita percaya itu landasan iman kita. Dan dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 bagian C, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang dicipta. Inilah landasan iman kita, mengagumkan saudara. Saudara, pengakuan Thomas ini, saudara, ketika gereja mula-mula, bapak-bapak gereja, saudara, sangat menghargai pengakuan Thomas
meragukan kebangkitan Tuhan supaya kita tidak meragukannya. Amin saudara. Ini sebagai contoh bagi kita. Kalau dulunya Thomas itu meragukan kebangkitan Tuhan supaya kita gerejanya, generasi sekarang tidak meragukan sedikit pun bahwa Yesus telah bangkit. Amin saudara. Kalau Thomas sudah ragu, jangan lagi kita ikut teladannya Thomas. Jangan lagi kita yang meragukan. Makanya di dalam pasal 29 bagian C, Tuhan berkata kepada Thomas, atau dalam pasal 29 sempat dikatakan, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Perhatikan bagian C dikatakan, bagian B dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat, tapi kita percaya. Dikatakan berbahagia. Siapa yang berbahagia? Yang percaya akan kebangkitan sekalipun kita tidak melihat. Nah, saudara, makanya Agustinus, saudara, Bapak Gereja mula-mula, ia berkata, Thomas itu meragukannya supaya kita gerejanya hari ini tidak meragukan akan kebangkitannya. Haleluya. Perjumpaan, saya akan tutup di sini, saudara. Perjumpaan Thomas dengan sang guru agungnya, dengan Tuhan Yesus. Dan selesai perjumpaannya dengan gurunya. Dan ketika Yesus bangkit, ketika Yesus terangkat ke surga, mereka menunggu sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Setelah selesai pencurahan Roh Kudus, Alkitab berkata, para muridnya tersebar kemana-mana. Dan Thomas si peragu tadi yang tidak percaya, ia mengambil keputusan, ia menerima panggilan untuk pergi ke India. Dan di sana ia menjadi misionaris yang pertama di India. Ia pergi kepada suku-suku yang belum mengenal Tuhan, yang mungkin masih belum mengenal peradaban juga pada waktu itu. Thomas pergi ke sana. Ia pergi menginjil, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, dan ia tetap konsisten memberitakan Tuhanku dan Allahku. Dia memberitakan ke sana, ke India. Saudara dikasih Tuhan, ia tiba di sana mau memberitakan Injil. Dia terus bersaksi, dan ada begitu banyak orang yang percaya kepada kesaksian Thomas. Dan akhirnya saudara, ada kelompok masyarakat yang tidak menerimanya. Dan akhirnya ketika Thomas sedang berkhotbah menyampaikan Injil, orang-orang yang akan menangkap dia. Lalu mereka mengharapkan kepada pemerintah pada waktu itu dan menuduh dia bahwa ia telah melakukan sebuah kejahatan, mempengaruhi orang-orang untuk percaya kepada Yesus yang tidak dipercayai pada waktu di sana. Mereka menangkap dia, lalu mereka menyiksa dia, mereka menyiksa dia, mereka merajam dia dengan begitu hebatnya, dan dia sangat menderita. Akhirnya mereka memutuskan Thomas ini harus dihukum mati. Dalam tradisi Kristen dikatakan Thomas itu dihukum mati. Mereka membakarnya hidup-hidup. Tetapi dengan keajaiban yang daripada Tuhan, tubuhnya tidak dimakan api, tubuhnya tidak terbakar. Dan akhirnya saudara, salah seorang tentara yang ada pada saat menyaksikan kalau ia mengambil tombak di dalam api itu, ia menompaknya sampai mati. Thomas memutuskan apa yang terakhir di India sebagai tanda pengabdian kepada sang gurunya yang dulunya ia pernah meragukannya. Ia mati menghembuskan nafasnya sebagai seorang martir di sana, dan sampai hari ini kuburnya masih ada di sana. Ia dikuburkan di Milapole, dan sekarang itu dijadikan pinggiran kota Madras. Hari ini kesaksiannya masih ada, sampai hari ini kuburnya masih ada di sana. Namanya terus harum dan dikenal oleh masyarakat di sana, secara orang-orang Kristen. Dan sebagai tanda penghormatannya, mereka mendirikan sebuah gereja di sana, dan mereka menamai Martoma. Nama gereja dalam bahasa ini dikatakan Martoma, yang artinya Tuhan Thomas. Dulunya dia seorang peragu, tapi berjumpa dengan Tuhan, membakar hidupnya. Bahkan dia rela mati martir, menerima panggilan ke India sampai ia mati martir di sana. Ia rela dibakar hidup dengan demi imannya kepada sang guru yang dulunya diragukannya. Ia mati ditombak di sana, dan namanya harum sampai hari ini sebagai monumen dibangun di sana. Itulah sebuah gereja yang ada
Nah, mereka menyebut gereja itu Tuan Thomas. Saudara, keharumannya karena perbedaan itu sampai hari tetap harum di sana. Pertanyaannya, bagi kita gereja hari ini, kita telah percaya dan kita telah melihat bukti semuanya dalam Alkitab dituliskan bagi kita. Ia telah mati dan telah bangkit bagi kita. Bagaimana dengan respon saudara ketika mendengar kisah tentang Thomas ini? Apakah engkau masih tetap menjadi seperti Thomas yang dulunya sebelum ia berjumpa dengan Tuhan? Dia tak pernah berhenti. Atau engkau mau menjadi seperti Thomas yang diubahkan hidupnya ketika ia berjumpa dengan Tuhan, sampai ia rela mati-mati demi untuk mempertahankan iman sebagai Tuhan dan